CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kendal. Kami akan mendemonstrasikan kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sriwati dari SMK Muhammadiyah 4 Sukoharjo. Saya Pingar Pracina Putri dari SD Negeri 2 Botomulyo. Dan saya Yayu Udiawati dari SD Negeri 2 Sukoharjo. Selamat menyaksikan. Dalam kegiatan coaching supervisi akademik, seorang supervisor harus melakukan pra-supervisi yang meliputi kegiatan yang pertama, mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Dan yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Pingar. Iya, gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah sehat Bu Pingar. Bu juga sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Hari ini saya akan melakukan observasi Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada sore hari ini. Saya akan mengamati coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian apa belum. Terus kemudian sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus selanjutnya bagaimana coachee merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya. Baik. Nah, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachee ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dan sekarang saya akan mencoba memberikan pertanyaan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Pingar, tentunya saya berharap tiga-tiganya kompetensi itu bisa tercapai ya Bu ya. Di antaranya saya ingin sekali hadir secara penuh atau present, kemudian saya juga ingin sekali mendengarkan aktif, dan yang terakhir saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan saya melakukan tiga kompetensi tersebut, maka saya akan merasa bahwa kegiatan saya dalam memberikan coach terhadap coachee itu insya Allah akan berhasil. Begitu Bu Pingar. Oke, luar biasa sekali Bu Ayu. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua nih Bu Ayu. Nah, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik dalam proses observasi ini? Baik Bu Pingar, untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena kalau kita hadir secara penuh, kemudian kita bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, maka kita akan bisa mengarahkan coachee untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Bu Pingar. Nah, selanjutnya Bu Ayu, sekarang yang pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu pada coaching kali ini? Baik Bu Pingar, saya akan mencoba ingin sekali agar coachee itu menemukan solusi dari suatu permasalahan yang akan dia capai. Kemudian langkah-langkah dalam mengatasi suatu permasalahan agar coachee itu bisa lebih mudah dan juga bisa menggali potensi coachee untuk menemukan masalahnya. Begitu Bu. Oke, luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam silahkan Ibu Ayu melakukan coaching ya. Bu Ayu sebagai coach, terus kemudian Bu Wati sebagai coachingnya. Ya, baik, terima kasih Bu Pingar ya. Mohon bimbingannya selalu Bu. Terima kasih. Siap. Pada kegiatan supervisi, seorang supervisor harus mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-supervisi atau percakapan. Assalamualaikum, selamat malam Bu Ayu. Waalaikumsalam, selamat malam Bunda. Ada apakah Bunda? Ya, ini Bu Ayu lega nggak ya, karena saya itu pengen sekali ngobrol-ngobrol gitu. Iya, insya Allah lega Bunda. Monggo ceritakan apa yang Bunda rasakan. Iya, sebelumnya terima kasih nih ya. Sebenarnya mau cerita itu dari kemarin-kemarin tidak ada kesempatan gitu ya. Gimana ya pas kemarin pembelajaran itu saya rasanya sedih Bu.
ada beberapa anak yang pas saya pembelajaran itu malah tinggal tidur, dibangunkan nggak mau gitu ya, dan saya belum bisa menangani anak tersebut. Oh begitu, jadi ada anak yang tidur ya Bunda di kelasnya Bunda Wati ya? Iya. Baik, sebelumnya Bunda saya ingin tanya nih, apa harapan Bunda Wati terkait dengan kelas yang kondusif seperti apa Bunda harapannya? Ya, saya sih pengennya bisa anak tersebut bisa antusias gitu ya pada mengikuti pelajaran, tidak tidur di kelas gitu ya. Kalau ada guru yang datang itu mereka juga sudah pada siap gitu ya. Mereka bisa menerima pelajaran dengan enak, nyaman gitu. Apalagi diberikan tugas itu mereka sudah pada mengerjakan dengan baik gitu ya. Jadi harapannya nanti juga saya bisa menemukan solusi yang tepat gitu untuk mereka. Iya betul sekali ya Bun, memang harapan semua guru pasti kalau kita sudah datang ke kelas inginnya semua anak sudah siap dengan pembelajaran yang kita ampunan tinggi. Oh ya Bunda, sebelumnya Bunda presentasi siswa yang tidur di kelas Bunda ada berapa banyak ya? Ya sebenarnya kalau jumlah siswa sih dalam satu kelas ada 25 ya, yang tidur itu kemarin 3, jadi sekitar ada 12%-an gitu. Oh baik, jadi ada 12%, sekitar 3-4 anak ya Bun ya? Oh iya Bunda Wati, Bunda mungkin sudah pernah mengamati kondisi ruangan seperti apa, kira-kira mendukung atau tidak untuk pembelajaran, atau kemudian kenyamanannya seperti apa, sudah pernah mengamati Bunda? Sebenarnya kemarin juga saya langsung amati sih, ini kenapa ya gitu ya, saya mengamati itu kok ruangan itu nggak begitu terang gitu ya, redup gitu ya. Ini juga padahal ketika kita belajar itu lampu kan harus terang ya. Jadi ada kemungkinan juga ya siswa tertidur juga karena lampu yang redup gitu ya. Iya, ada kemungkinan besar seperti itu ya Bun ya, karena memang penerangan itu memang sangat mendukung proses pembelajaran di kelas. Nah kemudian saat belajar memang butuh penerangan yang maksimal. Oh iya, selain mengamati ruangan, apa yang pernah Bunda Wati pernah menanya kepada anak, kira-kira alasan mengapa kok dia tertidur pernah tanyakan Bunda? Atau melakukan refleksi, kemudian bagaimana model pembelajaran yang sudah Bunda terapkan di kelas tersebut supaya lebih kondusif? Ya kemarin sih sempat saya menanya ke salah satu anak tersebut ya, ini kenapa gitu ya kok bisa, ternyata di rumah itu anak tersebut itu seringnya main game, jadi main game itu sampai larut malam gitu ya. Jadi saya berpikir anak itu ketika sampai larut malam bermain game kan otomatis tidurnya kurang gitu ya, pikir saya gitu. Selain itu juga karena ini juga kelasnya baru gitu ya, jadi siswa baru, saya memang belum menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai, yang tepat gitu ya. Saya biasanya memberikan ice breaking itu di kelas lain gitu, tapi kebetulan di kelas itu saya belum menerapkan gitu ya. Nah ini juga selain itu saya juga mengamati dari beberapa guru itu di kelas tersebut juga memberikan tugas yang berbeda-beda gitu ya. Nah ini juga menjadikan saya jadi seperti ini gitu ya. Ya, jadi Bunda sebelumnya sudah pernah menerapkan ice breaking cuman memang di kelasnya sekarang belum karena memang siswa baru begitu ya Bunda. Iya. Oh, kemudian memang alasan siswa yang tertidur tadi karena game juga bisa menjadi kemungkinan besar ya Bunda. Bisa karena siswa itu juga bisa juga dari faktor gurunya. Kemudian dari percakapan kita baru saja Bunda, mungkin sudah tergambar buat tinggi kira-kira apa yang bisa Bunda lakukan atau strategi apa yang bisa diterapkan untuk kelas tersebut. Ya, ini karena ada beberapa kemungkinan ya. Mungkin saya awal itu langsung akan menemui Bapak Sarpras gitu ya, terkait dengan sarana ruangan lampu biar lebih terang seperti itu. Selain itu juga saya akan memanggil anaknya gitu ya, akan saya tanya lebih jauh. Kemarin ini kebetulan kan di sekolah saya ini ada diseminasi yang kasus-kasus dengan penanganan segitiga restitusi itu oleh guru-guru penggerak seperti itu. Jadi saya akan coba menanya dengan penanganan segitiga restitusi seperti itu. Jadi supaya kita bisa menggali anak tersebut menyadari kesalahannya gitu ya, menemukan solusi seperti itu. Ya selain itu sih saya akan
apa ya, menanya ke wali kelas, karena pikir saya wali kelas itu punya data anak tersebut gitu ya, dan lebih dekat dengan wali siswa gitu ya, karena biasanya kan punya grup wali. Jadi ketika nanti ada nomor yang bisa diberikan juga, saya pikir bisa minta bantuan orang tua. Harapannya di rumah juga ada pengawasan seperti itu. Iya, strateginya sudah bagus sekali ya Bunda ya. Tadi Bunda sudah menyebutkan akan ada koordinasi dengan Sarplasnya ya Bunda, terkait dengan lampu ya. Kemudian Bunda juga sudah akan merencanakan tentang segitiga restitusi dan juga komunikasi dengan wali kelas. Sudah hebat sekali Bunda Wati. Oh ya, apakah ada strategi lain mungkin Bunda terkait dengan memfasilitasi siswa yang beragam, mungkin terkait dengan pembelajarannya? Karena kan tadi Bunda Wati sudah menyebutkan juga terkait dengan mengamati guru lain, ternyata ada yang memberikan tugas bermacam-macam produknya. Kira-kira apa yang akan Bunda lakukan terkait dengan pengamatan tersebut? Oh iya ya, terkait yang pembelajaran ya, saya akan memberikan ice breaking seperti kelas yang lain gitu ya kan. Dengan ice breaking itu bisa memfokuskan anak sebelum pembelajaran gitu ya. Selain itu juga akan menerapkan strategi pembelajaran yang lebih tepat, mungkin pembelajaran dengan berdiferensiasi gitu ya, dengan sesuai dengan gaya belajar mereka ya, baik itu yang visual, auditori maupun yang kinestetik seperti itu. Iya Bunda Wati, saya rasa langkah yang sudah Ibu rencanakan sudah tepat sekali ya Bun ya. Kira-kira Bunda, kapan Bunda akan mulai mengeksekusi rencana tersebut? Ya insya Allah di minggu depan ini akan saya laksanakan ya. Karena ini kebetulan saya kan ketemu 1 minggu itu cuma sekali ya, sebelum saya pertemuan gitu ya, akan saya selidiki terlebih dahulu gitu ya. Untuk yang siswa akan saya panggil, kemudian saya harus besok ini insya Allah ya akan menemui Bapak Satpas atau stafnya seperti itu, dan juga akan menyiapkan strategi pembelajaran yang harus saya lakukan. Iya, sudah tepat sekali ya Bunda Wati ya, strateginya sudah runtut begitu ya. Nah kira-kira Bunda, apakah perlu bantuan dari pihak lain? Kira-kira siapa yang bisa membantu Bunda untuk menangani masalah tersebut? Ya tentu saya butuh bantuan ya, tidak bisa kemudian bisa menangani sendiri ya. Kalau sendiri bahkan itu selesainya bisa lama sekali. Yang jelas saya butuh bantuan ke wali kelas ya untuk data dari anak tersebut, karena saya pikir wali kelas itu lebih dekat dan punya data lengkap gitu ya dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian selain itu juga kerjasama dengan Bapak Satpras gitu ya atau stafnya terkait dengan fasilitas sarana di ruangan kelas ya. Selain itu juga rekan sejawat ya, karena saya pikir ketika rekan sejawat diminta untuk mengamati pembelajaran saya, jadi nanti ada umpan balik refleksi yang saya dapatkan seperti itu. Oke Bu Wati, apakah sudah mulai tergambar sekarang bagaimana Bunda untuk menemukan solusinya? Sudah tergambar dengan baik Bun sekarang? Ya alhamdulillah sudah punya gambaran ya, paling tidak dari permasalahan tersebut apa sih yang akan saya lakukan gitu, sudah punya gambaran gitu ya. Betul sekali ya Bunda. Baik Bunda Wati, saya tunggu kabar baiknya, kemudian cerita baiknya terkait dengan rencana yang akan Bunda Wati lakukan tadi. Ya, baik, terima kasih juga ini Bu Ayu sudah mendengarkan keluh kesah saya gitu ya. Saya jadi lebih lega seperti itu ya. Doakan saja mudah-mudahan juga besok saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Iya, kita saling sharing ya Bunda ya. Saya juga belajar banyak dari Bunda Wati. Pada kegiatan pasca supervisi, seorang supervisor harus menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil prapercakapan. Kemudian, supervisor menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Gimana tadi Bu Ayu, sudah melakukan coaching ya? Oke. Ya, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar. Nah, sebelum melakukan penutupan, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu.
Tadi Ibu sudah melakukan kucing bersama Bu Sriwati. Ya. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator capaian yang diinginkan? Ya, baik Bu Binar. Di coaching hari ini saya melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu dengan tahapan menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah kuci, lalu bagaimana menyampaikan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kuci dan tentunya tanggung jawab apa yang akan Kuci berikan kepada permasalahannya itu. Kemudian alur tersebut bisa menggali permasalahan Kuci dengan baik Bu, karena dengan penerapan alur cerita itu ternyata Kuci dapat menemukan solusinya sendiri gitu, tanpa kita harus menunjukkan solusinya. Ternyata dia bisa punya kemampuan terkait dengan masalah yang akan dia ambil jalan pintasnya, begitu Bu Binar. Ya. Oke, tadi dari hasil pengamatan, alhamdulillah tadi sudah kegiatan kucing sudah berjalan dengan lancar. Terus kemudian Ibu sudah menerapkan alur tirta dengan baik, dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip kucing ya, yaitu dengan kemampuan Ibu dalam menggali kucing ya untuk menemukan solusi berkaitan dengan permasalahannya. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching ini Bu? Baik Bu Binar, untuk kompetensi yang ingin saya capai di sini adalah saya akan lebih memahami proses coaching dengan alur tirta Bu Binar, sehingga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, karena tentunya dalam menyusun alur tirta itu tidak sembarangan ya Bu Binar ya. Kita harus bisa menentukan apa tujuan harapan kita, kemudian melalui identifikasi, kemudian rencana aksi itu pun juga harus melalui proses tahapan yang betul-betul kita pikirkan dengan baik. Dan saya akan insya Allah memperbaikinya Bu Binar, begitu. Oke, luar biasa sekali Bu Ayu. Demikian kegiatan coaching kali ini. Semoga memberikan manfaat Bu untuk kita semua. Amin. Mungkin cukup itu ya Bu ya. Oke. Terima kasih atas masukannya ya Bu Binar ya. Oke, siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Binar. Sama-sama Bu. Selamat malam Bunda. Malam juga Bu Ya, Ayu. iya Bunda, nanti Bunda akan melaksanakan praktik coaching ya Bunda. Iya, betul. Sebelumnya Bunda, saya akan melakukan praobservasi Bunda. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Pada malam hari ini saya akan mengamati coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum, kemudian sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, lalu kemudian apakah coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ataukah belum. Selanjutnya bagaimana coachee merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik Bunda, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama ini Bunda, kompetensi coaching apa yang Bunda ingin kembangkan pada coaching kali ini Bunda? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya, yang pertama adalah present. Jadi saya hadir secara penuh gitu ya, kemudian mendengarkan secara aktif gitu ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, baik Bunda, bagus sekali ya dengan Bunda hadir secara penuh begitu ya Bunda. Oke, yang kedua Bunda, kompetensi mana yang ingin Bunda kembangkan secara spesifik dalam proses observasi nanti? Iya, untuk yang ketiga-tiganya kan jelas saya akan kembangkan gitu, tapi yang lebih spesifik lagi itu saya akan mendengarkan secara aktif gitu ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bunda. Kemudian Bunda, indikator yang bagaimana sih yang Bunda inginkan pada coaching kali ini Bunda? Ya, saya
ingin coach saya itu nanti bisa menemukan solusi gitu ya dari suatu permasalahan dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Iya, baik. Saya harap semoga Bunda juga bisa menjadi coach yang baik dan bisa Amin. memandu coach untuk menemukan masalahnya. Baik, Iya. Bunda, saya sudah tidak sabar lagi melihat praktik Bunda ya. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bunda. Iya. Selamat melaksanakan untuk Terima praktiknya kasih Bunda. juga. Sama-sama Ya. Bunda. Iya, ini ngomong-ngomong kemarin itu kok pengen ketemu gitu ya, ada masalah Iya, apa ya? Betul sekali Bu. Saya itu kemarin telepon Bu Wati itu pengen curhat Bu. Saya itu ada masalah mau mengungkapkan, ketika di telepon tuh kayaknya nggak enak. Kalau ketemu langsung kan kayaknya lebih pas seperti itu Bu. Iya. Silahkan bisa ceritakan apa masalahnya gitu ya. Oke, ini kaitannya dengan masalah kombel Bu. Jadi gini Bu, kombel di sekolah saya itu kan punya program kerja, ada mingguan, ada bulanan, terus kegiatannya itu harus dilaksanakan dan ada kegiatan berbagi praktik baik atau yang namanya pengimbasan ya Bu ya. Nah dari sekian banyak kegiatan kombel saya itu, yang bersedia menjadi narasumber itu hanya itu saja. Jadinya tuh susah sekali menggerakkan rekan-rekan saya itu untuk gantian. Mungkin gantian di hari Senin, mungkin hari Sabtu besok itu yang A jadi jadi narasumber, yang B jadi pendengar. Terus kemudian mungkin kebalikannya, tapi susah sekali menggerakkan yang seperti itu Bu. Oh gitu. Kalau saya garis bawahi ini ya, berarti rekan-rekan dari rekan-rekan kerja dari Bu Bingar ini pada pasif gitu ya. Mereka tidak aktif, tidak mau jadi narasumber, hanya pengen jadi pendengar saja. Betul seperti itu Bu Bingar? Betul sekali Bu Wati. Beberapa rekan saya itu sepertinya lebih nyaman hanya sebagai pendengar saja dan sering pasif dalam pelaksanaan kegiatan kombel. Oh gitu ya. Lalu ini ya Bu Bingar, kita ngobrol-ngobrol ini harapannya dari Bu Bingar itu apa ya yang diharapkan? Saya harap itu rekan-rekan saya itu aktif Bu, semua dalam kegiatan komunitas belajar. Jadi tidak hanya menggantungkan atau yang namanya jaga Bu, orang-orang itu saja yang menjadi narasumber. Karena sepertinya saya akan yang saya ceritakan tadi Bu, kegiatan program kami itu kan sangat banyak, ada kegiatan mingguan dan ada kegiatan bulanan. Andai kata rekan kami itu kan sama-sama aktif kan kita enak jalannya itu memang ringan Bu nggih. Tidak seperti ketika kita yang satu aktif, yang satu enggak, itu kan rasanya itu berat sekali ya Bu ya. Iya, jadi pengennya semua bisa aktif. Betul. Ya gitu ya. Oke ya, menurut Bu Bingar nih, apa yang membuat rekan-rekan dari Bu Bingar itu memilih pasif gitu ya dan menghindar untuk menjadi narasumber seperti itu? Saya rasa itu rekan-rekan saya itu sebenarnya semuanya mampu menjadi narasumber Bu. Karena semua memiliki kompetensi yang mumpuni, bisa dibagi dengan rekan-rekan yang lain. Rekan-rekan saya itu yang pasif sebenarnya mungkin malu Bu, untuk tampil di depan umum. Sebenarnya itu ya sama, saya juga merasakan ketika tampil di depan umum itu kayaknya layak apa enggak, itu pasti pemikirannya begitu. Tapi kalau kita tidak coba lebih dulu atau kita tidak mencoba, mungkin kita tidak akan bisa. Berarti memang harus berani mencoba terlebih dahulu gitu sekali, ya. Bu. Oke ya. Kira-kira ini langkah seperti apa yang bisa membuat rekan-rekan Bu Bingar ini menjadi tergerak gitu ya dan mau berubah aktif dalam kegiatan kombel gitu? Oke. Bagaimana ya Bu? Mungkin saya akan memasangkan rekan-rekan saya yang pasif itu dengan yang lebih aktif Bu. Pada awalnya seakan-akan menjadi asisten narasumber itu Bu. Nah, dengan begitu siapa tahu rekan saya yang pasif itu menjadi lebih berani atau tergerak nih tampil di depan umum. Contohnya sederhana lah, menjadi asisten untuk mengoperatorkan ketika mau presentasi, terus kemudian atau
memimpin ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bu. Terus bisa jadi dengan menjadi MC. Oh iya, iya. Wah iya betul Bu Bingar ya, memang berlatih itu akan lebih baik gitu ya jika dimulai dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Langkah sederhana namun berdampak akan sangat bermanfaat gitu ya bagi rekan-rekan dari Bu Bingar ya. Sekarang siapa yang bisa mendukung dari Bu Bingar untuk melaksanakan langkah tadi? Nah, saya tentunya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan yang aktif juga, rekan-rekan yang pasif itu Bu untuk tergerak menjadi narasumber juga. Ya, wah hebat sekali Bu Bingar ya, sudah menentukan langkah atau rencana ya untuk menggerakkan rekan-rekan ya, juga menentukan siapa yang bisa mendukung langkah tersebut, termasuk tadi Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada rekan guru yang berbagi praktik gitu ya. Ini kira-kira ya sekarang Bu Bingar ini akan mulai melaksanakan itu langkah tersebut kapan ya? Di sini saya akan lakukan secepatnya, Bu. Nah, kegiatan Kombel terdekat itu di hari Sabtu besok, Bu. Jadi saya akan mulai menyusun atau mencarikan pasangan rekan yang aktif dengan rekan yang pasif, biar sama-sama yang pasif itu tergerak dan mau untuk mengikuti, biar sama-sama aktif kayak gitu. Oh iya. Oke, berarti akan melakukan hari Sabtu besok ini ya. Betul sekali, Bu. Oke ya, sekarang bagaimana dengan targetnya Bu ini ya? Menurut Bu Bingar ini butuh waktu berapa lama gitu ya untuk bisa melatih rekan-rekan menjadi aktif dan bersedia menjadi narasumber seperti itu. Oke, saya awalnya akan menyusun rencana selama 1 bulan, Bu. Kemudian mengevaluasi dan merefleksi bagaimana hasilnya. Jika sudah bagus tentunya alhamdulillah sekali ya Bu. Namun jika belum berhasil menggerakkan rekan-rekan, saya akan menambah durasi waktunya bisa 2 atau 3 bulan lagi. Iya ya. Wah Bu Bingar ini sudah menentukan target atau rencana ya, termasuk mengidentifikasi masalah ya, menentukan rencana gitu ya, bahkan langkah tanggung jawab seperti itu. Selanjutnya Bu Bingar ini dalam menghadapi rekan-rekan yang pasif ya dan menolak menjadi narasumber tadi gitu ya. Sekarang ini bagaimana perasaan dari Bu Bingar ya setelah kita ngobrol-ngobrol bersama gini? Alhamdulillah Bu, saya sudah tidak bingung lagi nggih. Rasanya sekarang saya lebih tenang, lebih lega terhadap rencana yang telah saya buat tadi. Terima kasih ya Bu Wati ya. Oke ya, terima kasih juga Bu Bingar ya. Saya juga ini punya gambaran pengalaman dari Bu Bingar sharing ya. Dan nanti juga saya bisa menerapkan di kelas saya juga ya. Good luck ya, semangat ya, tetap semangat pada hari Sabtu nanti. Saya tunggu untuk kabar ngobrol berikutnya lagi. Oke, terima kasih ya Bu Wati ya. Ya. Bagaimana Bunda perasaannya, sudah lega nggih? Sudah melakukan praktik ya? Alhamdulillah sudah lega, sudah selesai. Iya, alhamdulillah. Tadi saya lihat juga sudah berjalan dengan lancar ya Bun. Baik Bunda Wati, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bunda. Iya. Untuk yang pertama, apa yang sudah Bunda lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator capaian yang Bunda inginkan tadi? Oh iya, di coaching ini ya saya sudah melakukan coaching dengan alur TETA ya, itu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian dari rencana aksi gitu ya, dan juga tanggung jawab seperti itu, sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan dari coaching ya, dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Iya, sudah bagus ya Bunda ya, Bunda sudah menerapkan alur tirta itu ya Bunda. Iya, betul. Baik Bunda, berdasarkan yang saya amati tadi Bunda, memang betul Bunda sudah menerapkan alur tirta. Jadi bagaimana cara Bunda untuk menyampaikan tujuan atau harapannya, kemudian Bunda juga sudah mengidentifikasi masalah, Bunda sudah bagaimana menggali potensi coach untuk merencanakan aksinya seperti apa, dan juga Bunda sudah membantu coach untuk
melakukan tanggung jawab terkait dengan masalahnya tersebut. Selain itu juga Bunda sudah menerapkan prinsip Koci tadi ya, sudah hadir sepenuhnya, kemudian juga Bunda sudah melakukan pertanyaan yang berbobot tadi, sudah keren sekali Bunda. Baik Bunda, untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin menanyakan terkait dengan kompetensi apa yang ingin Bunda kembangkan dari proses coaching tadi Bunda? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu ya lebih memahami proses coaching ya dengan alur data sehingga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Iya, baik, harapan yang sangat bagus ya Bunda. Saya sudah nggak sabar nih pengen lihat bagaimana aksi dari apa yang sudah Bunda terapkan terhadap praktik coaching tadi. Semoga berhasil ya Bunda ya. Amin, terima kasih. Selamat sore Bu Bingar. Sore juga Bu Wati. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Wati. Ya, alhamdulillah sehat ya. Oke Bu Bingar, ini akan melakukan coaching gitu ya? Iya betul sekali. Ya, nanti ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan coaching yang akan dilaksanakan pada hari ini ya. Nanti pada saat proses coaching ya, saya akan mengamati Bu Bingar ya sebagai coachnya dan juga coachingnya seperti itu. Saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian dari coaching. Yang pertama, apakah nanti sudah sesuai dengan alur TEPA seperti itu. Kemudian apakah Bu Bingar juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachingnya, dan nantinya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari coachee gitu ya, apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bu Bingar sampaikan seperti itu. Dan mohon juga nanti jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching gitu ya, diantaranya kemitraan ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, siap Bu Wati. Ya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan gitu ya. Pertanyaan yang pertama ini ya, kompetensi coaching apa yang Ibu Bingar ingin kembangkan ya pada coaching kali ini? Oh ya, saya di sini akan mengembangkan ya present ya Bu ya, hadir secara penuh, terus kemudian mendengarkan aktif, terus dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya, jadi tiga itu ya untuk akan dikembangkan gitu. Betul sekali. Pertanyaan kedua ya, kompetensi mana yang ingin Ibu Bingar kembangkan secara spesifik mungkin dalam proses observasi ini? Oke, mungkin dari ketiga-tiganya itu memang perlu dikembangkan ya Bu. Tapi untuk yang spesifik yang perlu saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya. Pertanyaan ketiga ya, indikator yang bagaimana ya yang ingin Ibu Bingar kembangkan gitu ya pada coaching kali ini? Oke, saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari suatu permasalahan Bu, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi suatu permasalahannya. Oke, ya. Dari tiga permasalahan itu mudah-mudahan nanti bisa untuk melaksanakan kegiatan coaching dengan baik gitu ya. Ya silahkan nanti Bu Bingar bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Bingar sebagai coach dan Bu Ayu ya sebagai coachingnya. Oke, silahkan selamat menjalankan. Setelah itu nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap Bu Wati, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat malam Bu Bingar. Mohon maaf, ini ada waktu nggak ya Bu ya? Selamat malam juga Bu Ayu. Alhamdulillah hari ini saya nggak sibuk Bu, saya ada waktu. Ya Bu Bingar, ini saya mau cerita sebentar ini Bu, saya punya masalah Bu. Dengan senang hati Bu Ayu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Baik Bu Bingar, jadi minggu kemarin itu Bapak Kepala Sekolah melakukan supervisi di kelas saya Bun. Namun Bapak Kepala Sekolah itu minta saya untuk ke ruangannya. Dan ternyata saya dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pembelajaran yang saya terapkan itu kurang bervariasi Bu.
Jadi saya merasa sedikit kecewa begitu Bu Pingar. Ini padahal kalau saya lihat itu murid saya itu merasa nyaman dan tidak ada yang protes terkait dengan pembelajaran yang saya terapkan. Namun saya juga rasanya ingin sekali mencari tahu apa sih yang menyebabkan kepala sekolah itu menegur saya begitu Bu. Oke, tetap semangat ya Bu Ayu ya. Saya yakin Bu Ayu bisa memperbaikinya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bu Ayu. Menurut Bu Ayu, pembelajaran yang dikatakan berhasil dan bermanfaat untuk murid itu yang seperti apa? Iya Bu Pingar, kalau menurut saya pembelajaran yang dikatakan aktif di kelas itu adalah pembelajaran yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa, kemudian juga meningkatkan rasa nyaman dalam diri siswa, menyenangkan dan juga bervariasi, begitu ya Bun ya? Oke, sepakat Bu Ayu. Itulah harapan dari semua guru ya. Iya Bu. Dan bisa saja itu yang menjadi harapan Bapak Kepala Sekolah kepada Bu Ayu. Nah, sekarang kalau boleh tahu, teguran apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kepada Bu Ayu sehingga Bu Ayu merasa kecewa? Iya, jadi begini Bu Pingar, pada saat Bapak Kepala Sekolah mengevaluasi cara mengajar saya itu, menurut beliau itu cara mengajar saya itu masih kuno, belum sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kan sekarang kita lihat bahwa sekarang sudah serba digitalisasi ya Bu ya. Jadi saya itu hanya menerapkan pembelajaran dengan metode ceramah dan juga hanya penjelasan sekilas saja, dan Bapak Kepala Sekolah meminta saya agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman begitu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Padahal saya sendiri itu masih merasa takut Bu Pingar, apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara menerapkannya itu masih belum mantap begitu Bu. Jadi saya masih takut untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu. Oh, jadi Bu Ayu masih menggunakan metode ceramah dan bercerita gitu Iya, ya. Bu. Lalu bagaimana proses mengajar yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi Bu? Iya, kalau Bapak Kepala Sekolah menginginkan supaya saya itu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, karena supaya tidak membosankan bagi siswa dan juga agar saya itu bisa mengetahui bahwa ternyata sekarang serba digitalisasi begitu. Karena arahan beliau itu, jadi saya merasa minder Bu, kenapa kok harus pembelajaran berdiferensiasi, padahal dengan saya menerapkan pembelajaran dengan ceramah ini, siswa saya lihat fine-fine saja. Ya memang sih ada yang di bawah KKM, tapi hampir ya 80% semuanya sudah menerima dengan baik dan tidak ada yang protes begitu Bu. Oh begitu. Iya. Sekarang kan zaman memang sudah serba digital kan Bu ya, dan bisa jadi kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Lalu bagaimana tanggapan Ibu ketika Bapak Kepala Sekolah menyatakan keberatan? Iya, jadi pada saat Bapak Kepala Sekolah bertanya itu, saya memang berkata jujur apa adanya nih Bu Pingar. Jadi saya menerapkan bahwa pembelajaran saya ini ya begini, tidak ada masalah dengan murid saya, kemudian anak-anak juga tidak ada yang protes begitu Bu. Kemudian saya juga melakukan pembelaan bahwa tidak ada kok orang tua yang WA saya terkait dengan pembelajaran saya itu hanya ceramah, tidak ada. Namun memang betul sekali sih Bu Pingar, bahwa dengan adanya pembelajaran ini siswa saya itu ada yang nilainya di bawah KKM, dan ketika saya menjelaskan terkait dengan jawaban itu, Bapak Kepala Sekolah memang sedikit tersinggung begitu Bu. Jadi saya nggak enak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya mau tanya nih, apakah selama pengalaman proses mengajar di kelas, Bu Ayu selalu menggunakan metode ceramah di semua materi pelajaran Bu? Tidak Bu Pingar, pernah saya itu menerapkan pembelajaran dengan menggunakan LCD Bu. Jadi saya menayangkan video dan memang hasilnya itu anak-anak banyak yang antusias tertarik ya Bu ya, karena kan ada animasi-animasi kartun itu. Namun memang ada juga siswa yang tetap itu Bu aktif sendiri begitu. Jadi ya semua tertarik, cuman ada juga siswa yang tidak serta-merta duduk menyimak video itu, tidak begitu Bu. Nah itu sudah pernah menayangkan video nih. Saya rasa sudah bagus apa yang sudah Bu Ayu lakukan. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar dengan menggunakan video tersebut Bu? Iya, ya ada siswa yang hasil belajarnya meningkat drastis ada Bu. Namun ada juga siswa yang tadi jalan-jalan tadi Bu, jadi sukanya jawel-jawel temannya. Terus ada juga yang sering kotekan meja itu memang masih rendah. Jadi mereka itu
Mungkin karena tidak suka dengan videonya, bisa saja ya Bu ya, dengan hasil belajarnya itu masih di bawah KKM begitu Bu. Oh, jadi siswa yang sukanya bergerak sana sini itu Bu belum bisa menerima materi dengan fokus gitu. Iya. Nah, kira-kira nih bagaimana langkah yang akan Bu Ayu lakukan agar siswa yang aktif tersebut juga dapat memahami materi seperti teman-teman yang lain? Mungkin kalau kemarin saya sudah menerapkan pembelajaran dengan menayangkan video, sekarang saya akan coba untuk menyiapkan alat peraga Bu Bingar. Bisa saja karena tadi anak-anak yang aktif berjalan-jalan itu pengennya mungkin karena ini saya menyampaikan materi bahasa Jawa ya Bu ya, materi itu ya tentang wayang, saya akan menyiapkan wayang imitasi yang dari bahan kulit itu Bu, supaya anak-anak yang tadinya aktif jalan-jalan itu juga bisa belajar menjadi seorang dalang. Kemudian dia juga nanti akan belajar menyusun bagian-bagian dari wayang itu Bu. Karena saya menyadari bahwa setiap anak itu ternyata punya gaya belajar yang berbeda-beda ya. Ternyata kalau kemarin saya itu menayangkan video, ada yang sudah di atas KKM, ada yang belum. Nah ini ternyata juga yang dengan menggunakan alat peraga itu bisa saja menjadi solusi kalau anak-anak tersebut bisa juga meningkatkan hasil belajarnya. Begitu Bu Bingar mungkin ya. Betul Bu Ayu, perlu memfasilitasi anak-anak yang aktif tadi dengan menyiapkan alat peraga nih. Iya Bu. Benar juga karena karakter siswa yang berbeda-beda menjadi cara belajar berbeda pula nih. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah yang kemarin seperti itu Bu, dan mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah agar semua kebutuhan belajar murid bisa terpenuhi nggih. Iya. Apakah Ibu Ayu sudah punya gambarannya? Iya Bu, mungkin saya juga akan seperti Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya, karena memang sekarang semuanya serba digital ya Bu. Tapi masalahnya begini Bu Bingar, saya kan juga belum paham terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu Bu. Jadi saya belum mantap ini Bu Bingar untuk menerapkannya. Jadi Bu Ayu di sini belum paham nih pembelajaran berdiferensi itu seperti apa. Iya Bu. Terus menurut Bu Ayu nih, kalau belum paham, sementara Bu Ayu dituntut harus bisa menerapkan pembelajaran di kelas Bu Ayu. Lalu apa yang akan dilakukan Bu Ayu? Tentunya saya akan melakukan evaluasi pembelajarannya Bu ya. Kalau kemarin saya sudah mendapatkan tugas terkait dengan pembelajaran saya sudah konvensional terkait dengan metode ceramah itu, saya akan mencoba belajar untuk mempelajari bagaimana teknik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa melalui internet, kemudian juga bisa sharing dengan rekan guru penggerak Bu, karena kan di sekolah kita ada juga yang sudah guru penggerak ya Bu ya. Nah saya akan belajar dari beliau yang sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu mungkin Bu Bingar. Oke Bu, Bu Ayu akan semangat belajar terkait pembelajaran berdiferensi nggih. Iya Bu. Dari internet atau dari guru penggerak. Bu Ayu semangat nggih untuk belajar dari berbagai sumber. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Karena kemarin saya juga sempat membuat kepala sekolah kecewa ya Bu terkait dengan apa yang saya sampaikan, maka saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses pembelajaran, kedepannya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Bingar, dan meminta saran kepada rekan sejawat yang tentunya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk saling sharing dan juga saling mengobservasi terkait dengan pembelajaran saya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ataukah belum. Begitu Bu. Langkah yang Bu Ayu ambil menurut saya itu sudah tepat Bu. Saya setuju dengan ide Bu Ayu tadi. Gimana sekarang, sudah ada pencerahan? Alhamdulillah Bu, sudah sedikit lega, karena jujur sebelumnya saya sempat takut terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu, karena itu tadi saya belum pernah mencoba, jadi saya merasa belum tahu bagaimana kemampuan saya Bu ya. Tapi dari sini saya akan insya Allah berani untuk mencoba terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Syukur Alhamdulillah ya Bu, jika Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira kapan Bu Ayu akan melakukan eksekusi? Karena saya ini materinya bahasa Jawa ya Bu ya, saya akan mulainya insya Allah minggu depan Bu, sambil saya melakukan observasi terkait dengan gaya belajar siswa dan minat belajarnya. Kemudian sebagai bahan untuk saya untuk memetakan kebutuhan belajar murid
sebagai penerapan pembelajaran berdiferensiasi saya tersebut. Oke, minggu depan ini ya akan memulainya. Iya, Bu. Lalu dukungan apa yang Bu Ayu butuh untuk mencapai rencana tersebut? Tentunya pasti kepala sekolah ya Bu Pingar ya sebagai supervisor ya. Kemudian tentu ada dukungan dari rekan sejawat yang tentu sudah pernah menerapkan pembelajaran dan kepada semua warga sekolah terkait dengan pembelajaran itu memang harus dipraktekkan dalam kelasnya masing-masing begitu Bu. Jadi ada kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat dan juga komunikasi dengan wali murid dan juga siswa. Oke, iya memang dukungan kepala sekolah dan rekan guru yang berbagi praktik baik itu sangat dibutuhkan, Nggih. Iya, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Bu Ayu. Semoga hal itu dapat berjalan dengan lancar dan baik, Bu. Amin, terima kasih Bu Pingar sudah mau mendengar curhatan saya malam-malam ini Bu ya. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bu, khususnya dalam mengetahui kebutuhan dan juga minat belajar siswa. Terima kasih ya Bu Pingar. Sama-sama Bu Ayu, terima kasih juga saya jadi dapat ilmu, pengalaman juga hari ini. Tetap semangat ya Bu Ayu ya. Insya Allah semangat Bu Pingar. Oke, ini Bu Pingar sudah selesai ya? Oh iya Bu, sudah Iya. selesai. Bagaimana tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai dan berjalan dengan lancar Bu. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya kegiatan coachingnya. Oke ya, sebelum penutup ini ya Ibu Pingar, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ya untuk pasca observasi ini gitu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan ya pada saat melakukan coaching ya terkait indikator capaian yang diinginkan seperti itu? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta yaitu ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, reaksi, rencana aksi, terus kemudian tanggung jawab ya Bu ya. Terus kemudian sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan dari kunci dan menemukan solusi dari permasalahan. Oke, ya. Tadi juga saya juga mengamati ya bahwa Ibu itu juga sudah menerapkan alur tirta gitu ya dengan baik ya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching ya, yaitu dengan kemampuan Ibu dalam menggali kunci ya untuk menemukan solusi ya gitu ya dalam berkaitan dengan masalah yang dihadapi seperti itu. Oke, untuk kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan dari proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami proses coaching dengan alur tirta Bu, sehingga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke ya, akan lebih memahami proses coaching dengan alur tirta seperti itu ya, sehingga bisa melakukan coaching untuk kedepannya dengan lebih baik lagi. Oke, demikian ya kegiatan coaching pada hari ini ya, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, ya. Terima kasih ya Bu, Ya, mohon bimbingannya. Terima kasih Bu Pingar gitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.